Izin bicara, boleh? Oke, baik, saya menjawab ya. Seperti kata Suma yang tadi Suma katakannya, saya menjawabnya. Begini Suma, kamu harus memikirkan itu dengan logika juga. Bukan hanya kamu langsung menafsirkan. Tafsir itu logika, Pak. Bicara ilmu di mana ini? Ntar gini Suma. Kenapa Yesus itu dikatakan mati terkutuk? Ya, karena dia tergolong dengan orang-orang yang terkutuk itu, makanya disebut terkutuklah dia yang digantung di kayu salib. Kamu harus Yesus itu terkutuk kan? Sementara dia tidak melakukan dosa, sementara dia berarti salah kutuk berarti. Berarti salah kutuk. Inilah kamu ini cuma sering. Berarti salah kutuk. Kamu selalu kalau Yesus tidak melakukan kesalahan lalu dikutuk, berarti salah kutuk. Bentar dulu. Kau belum menjawab, kau sudah memotong-motong. Inilah. Berarti Tuhannya Yahudi salah kutuk. Kutuk yang salah sasaran. Bukan seperti itu. Yang aku katakan, karena dia tergolong orang-orang yang terkutuk di antara orang yang disalib itu adalah terkutuk, makanya dia disebut terkutuk di antara para orang yang terkutuk. Kau mesti paham. Memang Yesus ini wajar, pantas gak dikutuk? Apa salahnya sehingga dia dikutuk? Iya, saya bertanya, pantas gak Yesus ini dikutuk? Pantas tidak Yesus ini dikutuk? Bang Hashim, oh Bang Hashim, cari otakmu dulu Bang. Pantas tidak Yesus ini dengan kesalahan apa? Pantas tidak Yesus ini dikutuk? Buktikan satu kesalahan Yesus. Nggak ada. Makanya kau banyak narasinya kok. Nggak ada. Yesus itu nggak ada dosa yang dia lakukan yang sepadan dengan hukuman mati atau kutuk Tuhan. Kau tinggal jawab aku aja Suma. Kau tinggal jawab aku aja. Kan aku bilang membuktikan satu kesalahan Yesus sehingga dia dikutuk. Ayo. Nggak ada. Jawab. Nggak ada. Jangan kau banyak omong. Nggak ada. Makanya kenapa kau bilang dia dikutuk? Lah. Kau jangan asal-asalan aja. Jadi yang digantung di salib itu siapa, Dek? Katanya kau. Iya, sekarang Yesus digantung. Iya, berarti dia dikutuk. Betul. Iya, makanya aku tanya dengan apakah dia dikutuk? Apakah kesalahan dia dia dikutuk? Enggak terbukti. Berarti salah kutuk. Kalau enggak ada kesalahan. Berarti salah kutuk. Kamu yang sendiri berarti salah kutuk. Kamu sendiri yang mengutuk. Jadi ingat perkataan saya. Tahan mulutmu. Berarti salah kutuk itu. Berarti Tuhannya Yahudi salah sasaran. Kamu mengutuk sendiri. Kamu sendiri yang mengutuk. Yang semua itu. Supaya kamu tahu ya. Parah. Kamu gak bisa jawab. Tuhannya Yahudi salah kutuk. Kamu gak bisa jawab buktinya. Salah sasaran. Iya, kamu gak bisa jawab pertanyaan. Kamu ngaku semua. Kalau gak bisa jawab pertanyaan. Hibur diri. Yesus tidak punya kesalahan yang membuat dia bisa dikutuk oleh Elohim. Yang dikutuk adalah orang yang disalib. Yang disalib adalah orang yang dikutuk. Yesusmu disalib dan dia tidak dikutuk, berarti salah salib. Aduh, salah sasaran. Aduh, parah. Berarti Kanda salah Tuhan juga dong? Iya iyalah. Masolang generasi. Ternyata salah salib. Parah ini. Oke, kita naikkan lagi teman-teman Kristen nih. Ada 2 orang, Bang Ferdi sama Bang. Tapi nggak usah suruh buka kamera, mukanya ya, gitu semua. Selamat malam. Iya, nggak usah buka kamera Bang. Ngeri. Tuh, peta mukanya, peta mukanya. Bukan masalah petanya. Nggak usah buka kamera. Bikin ngantuk. Iya, malam Bang, malam. Ya.
Mau kemana Iya, bang? itu aja. Iya. Mau kemana? Halo. Iya halo bang, mau kemana bang? Enggak, aku mau tanya itu Kristen dan Yesus palsu. Iya. Maksudnya yang palsu gimana maksudnya? Yang kalian sembah itu Yesus palsu bang. Enggak, narasinya dari mana bang? Dari ucapan Yesus sendiri mengusir orang-orang Kristen. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat, pakai namamu? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, berbuat pakai nama, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Makasih, sahabatku Fi. Itu siapa tuh yang diusir? Itu yang diusir yang nggak punya kasih. Masolang generasi. Mana ada dalilnya kayak gitu, ngarang-ngarang aja bang ini. Iya, karena mana dalilnya diusir yang tidak punya kasih? Hanyalah yang melakukan kehendak Bapa di surga, bukan yang mengusir setan-setan. Bukan yang menyebut Allah Tuhan, bukan. Mama. Hanya yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Mama. Oke. Hanya yang melakukan kehendak Bapa yang masuk surga, betul? Yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ada nggak kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen? Ada nggak? Kristen itu cuma agama itu. Iya, pertanyaan saya, ada nggak kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen? Ada nggak? Tidak. Tidak ada. Hai. Lagi perut ketawa. Sedih kali Pak Mana lu ngomongnya, sedih kali. Tidak ada kehendak Bapa agar kita menjadi Kristen. Ya jangan jadi Kristen. Lanjutkan aja. Berarti jangan menjadi Kristen. Kalau nggak ada kehendak Bapa kita jadi Kristen. Iya, Kristen itu bukan berarti yang melakukan kehendak Bapa. Iya. Terus kapan Bapak mau keluar dari Kristen? Kristen itu nggak dikenal Bapa itu. Oh. Jadi yang dikenal Bapak siapa? Yang melakukan firman-Nya. Oh. Apakah ibadah minggu itu firman-Nya Bapak? Ada, iya, yang mengatakan ya. Mana? Ingatlah dengan hari Sabatku. Iya. Masolang generasi Gimpe Ulu. Sabat kok minggu. Iya. Ingatlah dengan hari Sabatku. 6 hari lamanya kalian melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari ke-7 ingatlah untuk memuliakan namaku, karena itu adalah hari beristirahatanku. Sabat itu hari apa? Itu tergantung penghitungan. Iya. Masolang generasi. Parah mama Parah. Ini akibat mengikuti Kristus padang gurun ya gini. Kacau. Jangan dulu framing, diskusi lanjut. Iya. Anda tidak bisa membuktikan perintah Bapak harus ibadah minggu, nggak ada. Malah Anda membaca Sabat. Ada. Yang diperintahkan mana perintahnya? Hari ke-7 itu hari Sabat, Pak. 7 itu hari Sabat. Yang jelasnya Allah memfirmankan, ingatlah hari peristirahatanku, yaitu hari ke-7. Itu hari Sabat. Hari Sabat. Tergantung penghitungan masing-masing. Loh kok tergantung perhitungan masing-masing, kok enak kali. Iya kan dalam kita dituliskan kan hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Ya tergantung menilai.
Bisa hari Senin, bisa hari Selasa, bisa nggak bisa. bisa hari Sabtu, bisa hari Minggu. Alamak, bahaya ini, bahaya, bisa robek kepala ini dibuat sama orang ini. Iya, sediakan moderate dulu, biar jangan ada yang pening. Wah, mandra saya anggota. Nggak boleh kayak gitu dong. Pakai ilmu dong, Pak. Katanya gimana sih? Iya. Diskusi itu ya, Bang. Iya, Bang. Yang diperintahkan dalam Alkitab itu, ingatlah hari peristirahatanku. Iya. Sabat itu hari apa? ke-7. Karena 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Tapi pada hari ke-7 dia beristirahat. Tergantung kita menghitung, Bang. Hari pertama adalah? Ya tergantung dari mana kita mulai. Rison itu hari Minggu. Iya. Seni, hari Selasa. Seni itu artinya hari Senin. Selisi artinya Selasa. Revi atau Rebi'i hari Rabu. Kamisi hari Rabu, hari Kamis. Sisi hari Jumat. Sabat hari ke-7. Apa itu? Hari setelah Jumat apa? Sabtu. Pintar. Lalu yang memerintahkan Anda ke gereja hari Minggu siapa? Itu tergantung karena dalam bentar, masalah generasi perhitungan dalam kalender Romawi. Hari Minggu itu menjadi hari ke-7. Gimana ceritanya kok pindah? Sekarang ini. Astagfirullahaladzim. Mengapa pula hari Minggu hitungan itu orang Yahudi itu ya? Bang? Dengar, sama seperti orang Arab. Ahad itu hari Senin. Ahad itu hari pertama. Gini aja bang. Lihat aja kalender Ahad. itu. Kenapa pada hari Rison, ke-7 kok dibuat kalender Seni, Selisi, Rebi'i, Kamisi, Sisi, Sabat. Sabat itu hari ke-7. Jatuhnya di hari Sabtu. Alamak. Ada longornya juga nih, ada longor. Bukan ada longornya, longor memang longor. Suka-suka hati dia pula yang ngatur. Enggak, ini bang. Dia kok blender, dia potong sampah blender dia kok. Iya, Mak. Itu yang dituliskan di Alkitab itu hari ke-7. Izin Bang Juma, aku sama dia Hari ke-7 itu. Iya, silakan. Iya, ini ada gilanya nih Bang, bukan lawan abang nih. Sebentar, Pak Juan. Aku tanya sebentar. Blender tunggu, Bang Juma. Dia nggak udah urusan sama aku, Bang Juma. Nggak ada yang lain. Longor ini udah. Hari Sabtu. Susah. Nggak bisa dijelasin. Dia suka hati dia ngatur dia. Bukan mengikuti ketentuan kan nggak aja. Janganlah gitu. Emangnya siapa yang menyuruh pakai ketentuan? Siapa yang nyuruh? Kan? Kayak gini. Astaga. Siapa yang menyuruh? Kan Tuhan yang Tuhan yang nyuruh. Bukan yang disuruh Tuhan. Ingatlah hari perhentianku pada hari ke-7. Ya, hari ke-7. Hari ke-7 itu Sabat. Sabat itu Sabtu bukan Minggu. Bisa, memang dengan hari ke-7 itu arti Sabat itu kan hari perhentian. Iya tahu. Iya, nah, jadi jatuhnya di hari Sabtu. Tinggal kita menghitung, Bang. Minggu bukan itu hari pertama. Hari yang harus ditentukan, nggak boleh itu. Pokoknya 6 hari kita melakukan pekerjaan kita, tetapi ingat pada hari ke-7 itu ada hari Sabat. Jadi bukan ditentukan hari-harinya, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Hari Sabat itu Sabtu, Bang. Jangan ditentukan, Bang, karena kita nggak menuliskan itu. Marah pula dia. Aduh, marah. Aduh. Marah pula lagi. Kita pun nggak menuliskan itu. Hari ke-7 yang dituliskan. Ya, itu Sabat. Iya, pokoknya arti Sabat itu kan hari perhentian. Sabat itu Sabtu, Bang. Kan abang yang menentukan Sabtu. Kalau abang tentukan Sabtu ya nggak apa-apa, boleh juga. Masuk, Bang Blender, masuk. Masih sadar. Sekarang gini lah. Pak Manalu,
Dasarmu menuhankan Yesus, pertama dia bisa menghidupkan orang yang mati. Itu dulu ya. Bukan, banyak lagi itu kecil. Oke, salah satu ya. Ya, salah satu. Oke, baik. Sekarang saya kasih kau dua pilihan. Ada jalan ke kanan, ada orang yang bisa menghidupkan orang yang mati. Jalan ke kiri, ada orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati, mana kau pilih? Mana kau pilih? Tergantung kesukaanku lah. Ya, sekarang ku tanya, mana yang kau pilih? Yang ke kanan, orang bisa menghidupkan orang mati. Yang ke kiri, orang yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati, mana kau pilih? Mana? Dua-duanya aku pilih. Bah, nggak bisa dua-duanya. Harus salah satu. Satu bisa menghidup. Jadi harus kau pilih, harus jadi pilihan ini. Ya, sekali lagi, ini punyamu mati nih. Mana yang kau pilih, coba? Jawab. Suka aku lah. Nggak bisa kan? Pilihan yang sulit kan? Pilihan yang sulit. Jadi jangan gara-gara dia bisa. Ngapa pula abang harus menentukan aku memilih yang mana? Kalau aku anggap baik dua-duanya di atas gimana? langit ada langit, itu maksudku. Hah? Ya, kau pilih di antara dua ini, mana yang kau pilih coba? Yang mana maksudmu? Yang kau pilih di antara dua. Ada orang yang bisa menghidupkan orang mati. Karena aku itu dua-duanya baik, aku pilih dua-duanya. Nggak bisa, pilihan itu harus salah satu. Kenapa pula abang bilang nggak bisa? Loh, ini menentukan pilihan. Itu wajib kan memilih abang. satu. Kenapa? Ini pilihan yang sulit kan? Terus terang, pilihan yang sulit nggak? Enggak, dua-duanya dipilih karena mana bisa? Jangan mau congok kali dua-duanya, rakus namanya. Bukan dua pilihan. Ada rupanya aturannya di situ, nggak bisa milih dua-duanya. Ada diaturkan seperti itu. Ini ada manusia yang bisa menghidupkan orang mati. Wah, keren kali ini. Bahkan bisa dijadikan Tuhan. Nah, ketika itu ada juga manusia yang bisa menghidupkan burung yang mati. Burung mau mati. Secara logika untuk apa ya yang menghidupkan orang mati lah? Ya, menghidupkan orang mati. Burung mau mati gimana? Hah? Biarkan. Ya nggak mau. Tanya dulu sama itu Darni. Itu Darni. Seandainya laki-laki burungnya mati, maukah kalian sebagai wanita? Tadi aku memilih dua-duanya. Enggak lah. Tapi kalau nggak mau kan? Dengar itu. Yang lebih penting, menghidupkan manusia lah. Iya, oke, menghidupkan manusia. Burung mau mati kata itu Darni. Kalau kalau laki burungnya mati, enggak lah katanya. Ayo, pilih mana? Yang mana bang? Nah, itu Darni, Bu Darni mengatakan, seandainya laki-laki punya dia mati, bagaimana Bu Darni? Mau nggak? Nggak mau katanya. Ya tergantung pilihan masing-masing itu bang. Ya, siapa yang mau perempuan punya dia mati? Mana nggak mau? Iya bang, kayaknya itu bang. Abang itu harus istilahnya membuat polling itu abang tentukan. Ya iyalah, karena kan tadi kan polling ini menentukan salah satu. Iya, kalau aku pilih yang bisa menghidupkan manusia. Iya, terus ya udah, nggak apa-apa menghidupkan manusia. Nah, tanya sama Ibu Darni, seandainya punya laki-laki mati, apakah kalian mau perempuan? Mau Bu Darni? Enggak. Ya kan tergantung pilihannya. Enggak, dengar tuh. Enggak, itu dari enggak. Apalagi. Tergantung pilihannya itu bang. Enggak mau. Tergantung pilihannya itu bang. Ya pilihlah itu. Ya udah pilihlah itu. Iya, udah kutentukan pilihanku. Apakah aku salah? Ya enggak apa-apa. Itulah pilihanmu. Yang penting kalau ketika memilih itu, perempuan tak mau ditinggalkan sama perempuan. Ada lagi persoalan di sana kan? Iya, ya udah nggak ada masalah. Cuman itulah ketika kita memilih itu. Ngapain kita bahas yang nggak bermasalah? Loh iya, punyamu mati gimana? Nggak bermasalah itu? Hah? Mati punyamu, nggak masalah. Kalau menurutku nggak bermasalah, apa rupanya? Enggak, punyamu mati nggak bermasalah. Ya kalau gua nggak bermasalah, kenapa rupanya? Ya bermasalah, nggak mau lah perempuan sama kamu. Ya kan itu masalah di situ kan? Ya udah itu masalahmu. Ya udah selesai. Kau persoalkan. Nggak ada persoalan. Aku cuma mau menilai. Aku cuma mau menilai itu memang di congormu aja, tapi di hatimu terus aku pasti memilih yang mana. Ya udah terserah kau menilai aja. Itu kan. Ya udahlah. Berarti ya udah Pak Juan Manalun punya dia udah turun, udah mati ya. Dengar ya teman-teman, udah mati punya dia. Masalah. Udah urusan abang itu. Udah, lanjut. Freddy, nggak usah kau sekali Freddy. Banyak kali gaya kau. Biasa aja kau cakap. Alhamdulillah. Yang nggak waras sudah turun. Lanjut. Ya,
Ya, budaknya aja nggak mau tuh. Gak mau. Itu artinya ada poin di atas langit, ada langit, ada pilihan. Jangan itu menjadi kalian patokan langsung harus dituhankan. Enggak bos, ada pilihan yang lain. Ya, Ferdi. Oh Ferdi. Yo, hari Minggu itu hari istirahat, makanya kan orang Kristen itu harus beribadah pada hari istirahat supaya kusuk ibadahnya. Itu maksudnya. Lanjut bagaimana? Kebetulan juga kan kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Jadi kalau dia beribadah hari Minggu, ya itulah yang kawan tadi bilang itu diatur gitu loh. Itulah Tidak bukti mungkin kalau orang beribadah Kristen pada ini hari kerja. bukan pengikut Yesus. Itulah bukti. Karena Yesus itu istirahatnya itu ibadahnya di hari istirahat, yaitu hari Sabat, Sabtu. Iya. Bukan Minggu. Orang Kristen Itulah itu kan bukti. harus punya aturan. Bagaimana kalau dia beribadah, berkumpul sama-sama hari istirahat, kebetulan kebangkitan Yesus, ya beribadah Nah, pada hari itulah bukti. Itulah Matius bukti 28 bahwa kalian ayat itu 1. bukan pengikut Yesus. Matius 28 ayat 1, Lukas 24 ayat 1, Markus 16 9. Itu Keluaran data-data. Jadi Keluaran 31 nomor 14. apalagi Keluaran 31 itu Keluaran itu perjanjian lama. Bunuhlah orang yang tidak menguduskan hari Sabat. Mungkin mati dia kalau dia mau bunuh itu ya. Itu perintah lah, perintah itu. Itulah bukti kalian itu bukan pengikut. Oh beda Kalian itu zaman kalau Bang sebelum Juma. zaman Yesus, zaman kasih sayang. Makanya Matius Saling mengasihi. Matius 7. Makanya Juma Matius kan 7. sampai sekarang masih hidup karena dikasih, disayang gitu. Kalau menghayal Blender juga, Blender kan gitu. disayang-sayang juga oleh Yesus. Kalau menghayal itu ya jangan melampaui Itu bukan kelebihan. menghayal, itu dari 10 hukum jadi 2 hukum, yaitu hukum kasih. Kasih sesama manusia, kasih kepada Tuhan, itu loh. Sekarang saya tanya samamu, kalau kita mengajarkan orang lain untuk meninggalkan hukum Tuhan, apakah itu kita kasih kepada orang tersebut? Nah itu lain konteksnya dong. Lo kok lain konteksnya? Kasihilah sesamamu itu artinya apa? Ajarkan sesamamu untuk mentaati perintah Tuhan. Itu maksudnya. Apa kamu pikir kasih itu bagi Indomie, elus-elus rambut, senyum sana sini, senyum sana sana? Kamu pikir itu disebut kasih? Kasih itu mengajak orang lain untuk mentaati perintah Tuhan. Ya itulah yang dia bilang kasih itu kejahatan dibalas dengan kebaikan. Nah itu maksudnya kasih. Iya. Itu gimana? Nah sekarang bagaimana Anda dikatakan membalas kejahatan dengan kebaikan kalau Anda mengajak orang lain untuk tidak nyembah Tuhan? Gimana? Harus menyembah Tuhan dong. Kenapa Loh, diajar kalau orang Anda lain menyembah Tuhan, kalau Anda menyembah Tuhan berarti Anda hamba Tuhan. Ya iya saya hamba dong, saya pengikutnya. Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Apa Kristen? Ya, anak Tuhan. Ya sama aja, namanya kan di bawah dia. Beda Cahayu, beda. Namanya di bawah dia itu hamba, anak kah atau Paulus pengikut mengatakan itu sama. jangan lagi kau menghamba karena kau bukan hamba. Ya tapi kan bukan Tuhan dong. Kalau hamba ya hamba Anak lah. Tuhan ya Tuhan. Bukan Tuhan anak masa pula. Tuhan sih. Loh, anak ayam? Ayam atau bukan? Oh lain, jangan samakan dong. Ayam masa Harus Tuhan. sama. Makanya Beda. kalau Anda manusia, jangan kau dudukkan diri kamu itu dengan gelar Tuhan. Kau Itu cuma kan tanya manusia. Brandon, dia bilang sama itu. Kalau saya tidak sama dong. Lah, Anda manusia tapi Anda menggelari diri Anda dengan gelar Tuhan. Gimana orang ini? Nggak ada dong, Juma. Siapa pengikut Yesus bilang Tuhan? Nggak ada lah. Sekarang saya tanya sama saudara. Anggota TNI enggak? Anggota TNI, ya iya TNI dong. Anggota. Kalau anggota Kristus enggak? Oh enggak lah, beda. Jangan samakan. Dia tuh Tuhan. Kalau kayak gitu beda. Iya, beda. Kita Kalau ini kayak di gitu bumi. beda. Tuhan kan dari sorga. Cuma kita ini dari. Ya, Kita kalau dari begitu dunia. jangan mau diajari oleh orang-orang yang salah kalau begitu. Paulus yang iya. mengajarkan kalian itu adalah anggota Kristus. Benar nggak Alkitab. ajaran Paulus itu?
Alkitab sudah bilang yang benar diambil, yang tidak benar dibuang. Itu sudah jelas. Oh, berarti Anda membuang ajaran Yesus, ajaran Paulus. Ya kalau yang salah ketik, salah terjemahan ya dibuang aja. Mati nih ya. Masolang generasi. Inilah saudara. Hah. Kalau Iya juga, ajaran ini kan Alkitab ini terjemahan, beda Al-Quran ya, itu kan dia memang asli. Kalau Kristen punya Alkitab ini banyak yang, ya saya akui juga memang banyak kelirunya. berarti merasa Iya. benar nih. Masa gitu benar nih. Oh iyalah, saya akui dong, akui saya itu banyak Bu terjemahan Darni yang. kok gitu Bu Darni? Tanggapin dong Bu Darni. Ah, nggak benar ini, aduh. Ya, gimana itu pendapatnya? Macam mana mau aku buat? Ya, iya, kan banyak juga yang namanya terjemahan ini kan kita aja lagi yang berdoa kepada Tuhan Yesus dituntun oleh Roh Kudus supaya kita mendapat pengertian yang benar tentang Alkitab itu. Kalau dia salah terjemahan, kita langsung mengetahuinya karena kita dituntun Roh oleh Roh Kudusnya yang berarti benar. nggak ada, Pak. Roh Itu. Kudusnya berarti nggak ada. Wah, kena kayaknya Guruda. Roh Kudusnya berarti nggak ada. Kan salah terjemahannya. Ketika menerjemahan kitabnya nggak dibantu oleh Roh Kudus. Iya, makanya kan di terjemahan itu kan, terjemahan Alkitab ini itu banyak dilibatkan oleh beberapa orang. Jadi mungkin ada yang tidak dituntun Roh Kudus. Ah, Makanya tulis B, betul. B tulis A. Iya. Gitu. Ya disitulah terjadi kesalahannya kan. Kalau Roh Kudusnya tidak datang ketika menerjemahkan, lalu dibaca oleh orang-orang Kristen, tersesat juga dia. Karena mereka mengimani itu. Wah, Makanya Roh kalau Kudus baca Alkitab ini harus berdoa dulu supaya dapat pengertian yang benar. Gitu. Lah iya, itu yang nulis, yang menerjemahkan kitab Anda ternyata tidak dibimbing malah. Contoh Dan Paulus, itu dicetak, disebarkan. Paulus itu dituntun Roh Kudus, jadi dia mengajarkan. Oh, ini yang nggak benar. tahu. Bukan. Di dalam diri Paulus justru bukan Roh Kudus, tetapi roh jahat. Itu pengakuan Tapi kan dia Paulus. mengajarkan semua yang baik, tidak ada yang dia mengajarkan tidak baik, Pak. Oh, berarti menurut Anda roh jahat mengajarkan yang baik? Enggak. Nah iya, makanya di dalam diri Paulus justru ada roh jahatnya. Roh jahat itu tidak pernah mau keluar dari diri Paulus. Itu pengakuan di dari dalam Paulusnya. Memang di dalam manusia ini, Pak, kita ini ada roh jahat, ada roh baik. Tinggal kita Ya, yang mau dalam ikut diri yang mana. Paulus, Pak, bukan kita. Yang Ini jahat Paulusnya atau yang baik nulis kita surat. ikut gitu loh. Paulusnya yang nulis surat, Pak. Iya, Ya, kalau dia Anda, menulis kita nggak usah surat. dibicarakan. Dia menulis surat ke 13 jemaat, benar itu. Iya, bayangkan loh, Paulus saja ketika nulis surat, 13 surat itu, di dalam diri dia itu ternyata dipengaruhi oleh roh jahat. Ingat, Pak, dia itu manusia biasa loh, Pak. Nah iya, makanya manusia biasa mengarang kitab, lalu diimani oleh Kristen. Dia mengarang, dia diilhami. Ah, di dalam diri dia Tulisan siapa? semua diilhami dia itu. Tapi Nah, kalau di dia dalam- manusia, ya pasti banyak ada kekurangan. Tidak ada manusia sempurna, Pak. Yang manusia Iya, yang sempurna makanya itu, Pak. isi kitabnya berarti banyak kekurangan kan? Ya tinggal kita aja lagi yang membaca kan. Oke. Dan di dalam diri Paulus bukan Roh Kudus, Ya kan? tetapi roh jahat. Di dalam diri manusia, Pak, ada Roh Kudus, ada roh jahat, Pak. Enggak, dalam Ada diri roh Paulusnya baik. berdasarkan pengakuannya. Ini sebentar masuk Gurunda ya, mumpung lagi ngomong ini. Begini Pak, sedangkan Yesus ya, dia Tuhan, asli dia mau dicobai iblis, Pak. Iya kan, Tuhan itu, Pak. Ini loh, Mau ini dicobai datanya dia. loh, ini Kalau- datanya, kalau ini datanya Yesus ya. lengah, Kita kalau buka, Yesus kita lengah buka. waktu itu, mungkin ya sudah jatuh Yesus kan, tapi Ya, karena dia ya, Tuhan. ya Yesus. dia Ini tahu bukan ngomongin, ini kuasa-kuasa ngomongin jahat Paulusnya ini. loh. Ini ngomongin Paulusnya, ini ngomongin Paulusnya, bukan ngomongin Yesus. Ini kata Paulus. Tapi nggak usah panjang-panjang ngomong Paulus, Pak. Takut ya. Ini. Dan supaya Bukan aku takut, jangan karena meninggikan memang banyak diri. Ya, ini banyak kata ayat Paulusnya. kontra. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku. Ada duri dalam daging dia, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ternyata sampai ke bawah, utusan iblis ini
tetap ada dalam diri Paulus, tidak keluar dia. Ya, makanya saya sudah bilang kan, malah di tidak dalam tubuh dikabulkan manusia oleh ini, Tuhan. Pak, ada roh Allah, ada roh iblis. Ya itulah makanya di sini berarti Paulus dalam penginjilannya nulis surat itu dipengaruhi oleh siapa di sini? Roh jahat. Ya, utusan iblis. Itu waktu-waktu sekarang tertentu, Bang, waktu-waktu lengah, nah sekarang, pasti dikuasai sekarang di sini Tuhan malah membiarkan Paulus dikuasai oleh roh iblis. Ya, bahkan ketika dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus. Berarti utusan iblis ini seizin Tuhan, sebagaimana tertulis di dalam kitab Anda di dalam 1 Raja-Raja. Nih ya, saya buka dulu ya. Saya buka dulu nih, biar Bapak paham juga nih. Nah, di sini tertulis apa? Nih, memang Tuhan ternyata benar nih. Ketika iblis izin kepada Tuhan akan menyesatkan orang, diizinkan oleh Tuhan, malah justru Tuhan sendiri yang menaruh roh dusta itu. Karena itu, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut semua nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Nah, kalau iblis yang ada pada diri Paulus sudah seizin Tuhan, berarti di sini jelas berdasarkan pengajaran kita perjanjian lama itu mengindikasikan sebagai nabi, rasul palsu. Memang Tuhan, Pak, memang Tuhan mengizinkan ya. Sama kan berarti benar begitu. Kalau begitu berarti ini nabi palsu. Bagaimana manusia ini bisa bertahan gitu? Anda udah setuju kalau gitu berarti ini nabi palsu. Mana? Lah ini tentang nubuatan ya, tentang pengajarannya di perjanjian lama. Itu kan Anda kan ambil di kitab Kejadian itu. Di kitab Raja-Raja. Kita bicara Yesus lah, kita bicara zaman Yesus perjanjian baru. Iya, zaman Paulus sudah dikabarkan di perjanjian lama, justru untuk nabi palsu Tuhan sendiri yang akan meletakkan itu iblis. Itu Tuhan sendiri. Di sini makanya ayatnya dikatakan apa? Memang mau dicobai, manusia itu kan ketaatannya sampai di mana. Berarti itu rasul palsu, nabi palsu, betul? Enggak ada, Pak. Itu memang untuk nabi palsu mencobai manusia dengan bermacam-macam cara. Iya, ini untuk nabi-nabi palsu, Tuhan akan menaruh iblis di dalam mulutnya. Di dalam diri orang tersebut. Itu untuk nabi palsu. Nah, kalau sudah seizin Tuhan untuk nabi palsu, berarti dia tidak akan pergi walaupun dia menyebut nama Tuhan. Makanya ketika Paulus berdoa kepada Tuhan agar keluar itu iblis, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sudah 3 kali Paulus berdoa. Tapi sekarang saya tanya Bapak, tentang Paulus ini, dia nabi diutus atau bukan, Pak? Nah, kalau nabi, makanya kan nabi palsu. Jadi Paulus ini nabi palsu menurut Anda? Ya, terindikasi nabi palsu berdasarkan keterangan ayatnya. Kalau kita enggak, Pak, ya kalau Kristen itu dia di sini dijelaskan, Pak. Di sini dijelaskan. Karena dia diutus, Pak. Dia diutus. Bapak pakai data, saya pakai data juga ya. Kalau ada utusan, iya, ada nabi, memang ada nabi kan yang diutus, tapi nabi palsu atau pengajar sesat. Oke. Ada itu. Nah, dia ciri-cirinya di sini dijelaskan. Pak, dengar dulu saya pakai data Pak tentang Paulus ya, bahwa dia itu diutus. Anda bilang kan dia nabi palsu. Dia bukan nabi yang diutus. Saya coba Anda buka sama-sama kisah 23 ayat 11, Pak. Kenapa ke situ? Oh iya dong, kita mau buktikan bahwa Paulus ini bukan nabi palsu, bukan nabi. Dalam dirinya bersemayam iblis, Pak. Dalam diri Paulus bersemayam iblis. Itu dulu katakan dulu itu. Kita baca dulu. Anda pakai data itu, saya pakai data di kisah. Nah, iya, dalam diri Paulusnya bersemayam iblis. Sementara iblis di situ, Pak. Di situ tidak ada tulis. Tadi di 2 Tesalonika, Pak. 2 Tesalonika, ini 2 Korintus udah dibahas tadi ayatnya nih. Dengar, Pak. Saya baca kisah 23, Pak. Kita harus imbang loh, Pak. Ya ini dulu. Saya pakai data dulu. Anda sudah data dari tadi. Saya juga, Pak, pakai data ya. Kisah 23 ayat 11. Tuhan datang kepada Paulus, katanya, kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau telah berani bersaksi tentang aku di Yerusalem, ya, demikian engkau pergi bersaksi di Roma. Jadi di sini Yesus suruh Paulus itu bersaksi ke Roma, Pak. Kemudian di kisah 22 ayat 21, Pak, kata Yesus kepada Paulus, pergilah
Sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa lain. Jadi dia juga diutus, Pak. Oke. Nah, di situ Paulus berdasarkan pengakuannya dipengaruhi oleh iblis, betul? Di sini makanya dikatakan sebagai orang yang punya penyakit nih, dipengaruhi nih. Saya baca ya penjelasannya. Anda mau dalil kemanapun tidak akan lepas dari penjelasan ini. Nih, dia itu punya penyakit. Dia itu punya penyakit. Saya membuktikan bahwa Paulus ini dia utusan Yesus. Dia memang duri Paulus dihubungkan dengan kegiatan roh jahat atau berasal dari roh jahat. Itu dijelaskan tafsirannya. Jadi kalau Anda mau katakan kemanapun tentang Paulus, intinya Paulus ini dipengaruhi oleh ini nih. Nih, tentang roh jahat yang ada pada diri Paulus. Saya sudah bilang, Pak, dari awal kan saya sudah bilang, manusia itu ada roh jahat, ada roh baik di dalam tubuh dia. Iya, pengajarannya dibantu oleh roh jahat. Tuhan Yesus, Pak, Tuhan Yesus aja digodai, Pak. Ya, itu Tuhan loh, iblis menggodai dia. Itu dibawa, tapi ini bersemayam di dalam diri Paulus. Ini, Pak. Nggak, Anda setuju nggak Paulus ini dalam dirinya itu ada iblis, ada roh jahat yang mengganggu dia. Ada roh jahat, ada roh baik. Sudah. Berarti ketika dia nulis surat itu dipengaruhi oleh roh jahat. Nggak ada, Pak. Semua itu bisa. Kan dia mengocohnya. Kan ayatnya ini loh, Paulus itu sangat terganggu oleh roh jahat, dia bilang. Dia sangat terganggu sampai mengocoh aku, kata dia. Sampai Paulus berdoa sampai 3 kali agar keluar itu iblis dari dirinya Paulus. Namanya manusia, Pak. Iya, itulah dia nulis surat di bawah pengaruh roh jahat. Rasul. Itulah dia tergoda apa ya, itu tinggal iman dia lagi. Nah, pengaruhnya itu di situ. Tafadhol, mungkin Gurunda kalau sudah monitor tadi kebentar kali ya. Aduh, Gurunda tidur dia nih. Ya itu, Bang Ros ini baru naik, saya mau ngopi dulu ya. Ini Bang Ros ini boleh aja, silakan teman-teman Kristen. Silakan teman-teman Kristen dibaca di situ. Memang Paulus di situ mengaku dirinya dirasuki oleh iblis, ada duri dalam daging. Bahkan dijelaskan di tafsiran yang lain, dia itu punya penyakit kejang-kejang, penyakit dadakan. Dijelaskan bahkan dia penyakitnya epilepsi, banyak halu. Itu banyak yang menjelaskan seperti itu. Malah di dalam itu banyak kajiannya itu, Bang. Coba kau teliti. Makanya di situ dijelaskan pengakuan Paulus sendiri, tolong kalian terima. Jadi kitab Anda itu ditulis berdasarkan karangan seorang yang sedang mengarang yang dipengaruhi oleh roh iblis. Makanya ketika dia berkata di 1 Korintus 5 nomor 5, itu nggak masuk akal. Masa Paulus bilang agar suruh diserahkan kepada iblis? Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhannya Kristen kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Lah, kok tiba-tiba Paulus bilang begini? Masa diserahkan sama iblis? Kenapa orang itu harus diserahkan sama iblis? Kenapa Ferdinya hilang? Iya juga ya. Maaf abang-abang semua, permisi saya mau turun ya. Terima kasih ya. Siap. Terima kasih Bang Jim. Ada Bang Tony nih, Bang Tony Siagian. Silakan Bang Tony. Halo. Apa kabar semuanya? Saya hanya orang-orang biasa yang tertarik di Komala Bang Juma. Tertarik aja Bang ya, tertarik aja ya. Tertarik dengan menarik berbeda tuh. Ya kan? Beda nggak tuh? Tertarik dengan menarik beda nggak tuh? Kalimat pasif sama kalimat aktifnya itu. Oh iya. Apa yang membuat abang tertarik? Ini sesi Kristen bertanya atau Kristen? Iya, suka hati. Jawab. 20 pertanyaanmu kita tampung sih, 20 pertanyaan kita tampung. Enggak, karena Islam nggak pernah takut ditanya, karena Islam kebenaran. Iya. Kita bertanya sesuai pakai data. Iya. Nggak apa-apa. Kita sekedar diskusi aja ya, nggak usah pala. Iya.
Karena kalau ya biasa, congor bang, biasa itu congor, ya kan, itu Kristen dan Yesus palsu. Iya. Halo Bang Juma. Bang Juma lagi nggak aktif ya? Halo. Lanjut aja bang, lanjut aja. Iya. Shalom Bang. Salon. Salon tutup. Tutup salon bang, udah malam. Malam minggu nih bang. Besok buka salon hari Senin. Abang entah apa aja mau salon malam-malam, besok lah. Apa yang mau abang sampaikanlah. Jadi lagi belakangan ini kan lagi baca-baca gitu kan, tertengok hadis dalam hadis Bukhari. Belakangan ini saya lagi sering baca-baca hadis Bang Blender, Bang Kara Istar sama Bang Alif. Lagi sering-sering baca-baca hadis gitu kan. Cuman tertengok hadis Bukhari volume 7, buku 65, nomor 356. Ada yang bisa buka hadis enggak? Bang Tony sering buka-buka hadis untuk mencari kesalahan atau mencari kebenaran. Yo. Mencari agak-agak aneh lagi nih. Apa coba tadi disebutnya apa? Ini Bang, Sahih Bukhari volume 7, buku 65, hadis nomor 356. Bisa nggak dibuka ya? Dan tahu nggak cara bukanya? Oh aneh gini ya konsepnya. Itu dia lihatnya di sunnah.com itu. Kalau sunnah.com ada booknya dia emang. Iya. Bisa nggak Bang? Ya agak ribet. Langsung aja isinya lah supaya jalan diskusinya apa isinya. Ini bahasa Inggris masalahnya. Ya enggak, bahasa Indonesiain aja. Kita ngerti. Gimana caranya? Pasti itu lagi. Kan Tony bisa bahasa Inggris. Oke. Gini bahasa Inggrisnya gini ya. Dia bilang narrated by Sa'ad. Allah Apostle said, he who eats 7 ajwa, that's every morning, will not be affected by poison or meat on the day he eats them. Ini Ustaz Alif, udah ngerti. Itu kurma ajwa. Iya. Nah, pertanyaannya apa? Bagaimana pandangan Abang tentang makan 7 kurma itu katanya tidak akan kena racun? Berarti kalau makan 7 kurma tiap pagi terus minum racun sianida gitu, berarti nggak kena dong. Bagaimana pandangan Abang tentang tafsiran itu? Siap, silakan San. Ya dia mah nyuruh minum racun. Ya lo minum aja racunnya. Gimana sih? Sini. Ya itu kan tentang hadis Rasulullah. Iya. Man tasabbaha kulla yaumin sab'a thamaratin ajwatan lam yadurruhu fi dalikal yaum summu wala sihrun. Barang siapa yang memakan 7 kurma ajwa di pagi hari setiap hari, maka tidak memberikan madarat kepadanya racun maupun sihir. Iya. Nah itu kalau saya baca terjemah. Ya udah, kau makan kurma ajwa terus setiap hari. Ya. Apakah setelah itu saya makan cyanida nggak bakal kenapa-napa? Ya coba aja. Ya matilah. Ya udah berarti kau nggak percaya. Lah emang udah dibuktikan. Ada Tony. Sengaja. Enggak. Di sini kan hadisnya nggak disuruh sengaja minum racun, nggak ada. Dia bilang will not affected. Dia bilang racun apapun tidak akan pengaruhi kamu katanya. Tidak akan berpengaruh sama kamu. Ini Ustaz, itu udah dibuktikan waktu tahu nggak Hatun? Siapa? Apologet Kristen di luar negeri, Hatun. Hatun? Iya, jadi Hatun dialog sama Muslim yang dari street corner di Inggris kan. Dia bawain itu juga, terus dia bawa racun. Disuruhlah debater Muslimnya minum. Diminum. Sehat. Si Hatunnya langsung auto TKO, dialognya kalah dia. Karena dia kaget, ini Muslim kok berani, terus kok nggak kenapa-kenapa gitu. Si Hatunnya sampai nyuruh panggil ambulan, tapi Muslimnya nggak kenapa-napa. Yakin nggak kenapa-napa? Ya kan fakta aktualnya. Kalau dia nggak ada di YouTube. Tunggu, gua cariin ininya ya, keywordnya ya. Coba. Muslim. Apa namanya, Bang? Versus Hatun Ajwa. Tunggu. Apa tadi? Hatun Ajwa ya? Apa? Iya.
Ada itu di ini nih Syekh Asrar Rashid accept Christian challenge drink poison 5 tahun lalu. Oke. Nah langsung diminum nih, langsung diminum. Nah itu tuh nasib mantap. Nah ini yang muslim yang sebelah ini ya. Nah ini yang sebelah kanannya. Kasih lihat dong ya. Itu muslimnya. Yang mana ceweknya dong? Yang ceweknya mana? Nah ini yang ini Kristen ini. Dia nantang nih, kan ada nih di hadis yang dibawain Tony gitu kan. Iya. Nanti tunggu. Nggak apa-apa. Dia ngasih. Ini racunnya ya? Ini racunnya ya, Bang Kores ya? Ini? Iya, ini udah dikasih berarti. Harusnya di ini dulu pas si Hatun yang ngasih. Siapa tadi namanya, Bang? Hatun kasih. Yang minum siapa? Pas Hatun yang ngasih. Pas Hatun ya? Siapa nih? Iya, Hatun itu yang Kristen yang hujat dia. Dia tentang dialog. Suaranya ya, bahasa Inggris juga kan? Nggak usah pakai bahasa kok, kelihatan dari gerakan itu. Mana ya? Waktu Hatun kasih, mana ya? Nah ya. Itu udah ada belum? Oh ini. Mana? Apa? Oh nggak ada videonya waktu pas Hatun kasih. Minumnya nggak ada ya? Nanti ada waktu minumnya ada. Ini kan racunnya. Ini diminum loh ini. Masya Allah. Nanti sebentar komparasinya Bang Kores, aku tunjukin videonya waktu ada yang bertanya ke Muslim dengan siapa? Siapa namanya? Lawannya Ahmad Didat kalau nggak salah ya. Anis Soros. Pendeta Anis Soros. Ya, tapi nanti gantian ya. Ini dulu, jadi kan tadi kan dia tanya tentang bagaimana manfaatnya. Sekarang cara jawaban cerdasnya itu kan tadi kurma azwa yang dijelaskan oleh Rasulullah emang kandungannya apa? Kan gitu. Nah, kita lihat penelitiannya. Penelitiannya menjelaskan sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan antimikroba. Banyak terus ke bawah. Oh iya, itu diminum. Tuh diminum. Tuh diminum. Bentar, tuh. Tuh diminum tuh. Nggak ada apa-apa. Siapa namanya Bang yang minum itu? Siapa yang minum? Siapa Bang Kores? Syekh Asrar. Syekh Asraf ya? Itu racun tuh yang dibawa sama Hatun. Syekh Asraf. Asrar pakai R belakangnya. Asrar. Oh ini Syekh Asrar. Oke, kita lihat bibliografinya. Ustaz Alif mau lanjut silakan. Udah selesai dilihat videonya juga kan? Hatun saja sampai kaget nih, sampai sembunyi dia. Lanjut Ustaz. Iya, makanya kan tadi ketika dia nanya, itu kan hadis Rasulullah. Rasulullah tidak melakukan penelitian. Dia menginformasikan berdasarkan wahyu kan gitu, manfaatnya dia paham. Nah, bagaimana pembuktiannya kenapa dia tidak berpengaruh racun? Maka penelitian membuktikan dalam kurma azwa mengandung manfaat apa aja. Yaitu tadi, antioksidan, banyak yang kita buka aja nih contoh nih, kita buka nih. Nah, bahkan dibahas juga di dalam Halodoc itu dibahas. Ya artinya memang benar, tidak mempengaruhi itu, kan gitu. Nah ini kan kita buka nih antioksidan, antiinflamasi dan antimikroba. Khasiat kurma azwa. Ya ini berarti kan bisa menangkal toh. Antioksidan, kurma azwa mengandung berbagai senyawa antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Antiinflamasi, antimikroba, menambah energi, mengatasi sembelit, meningkatkan imunitas tubuh, mengendalikan gula darah, mencegah pikun, menambah jumlah ASI, mencegah anemia. Itu banyak manfaatnya. Loh bener dong Nabi kami bilang kayak gitu. Jadi Nabi kami kan tidak semata-mata berbicara kalau tidak ada khasiat dan manfaatnya gitu. Pembuktiannya, penelitiannya silahkan dicari oleh orang-orang yang meneliti. Gitu aja, ternyata tidak berlawanan. Gitu caranya Bang. Nah, kalau di Kristen punya sebesar biji sawi iman, minum racun gak mati. Itu gimana? Berani gak? Anda percaya Yesus Tuhan? Anda percaya Yesus Tuhan?
Nah, saya lagi ngeliat itu Syekh tadi. Saya mau lihat bagaimana konsekuensi. Iya, itu buktinya. Kalau Anda percaya Yesus Tuhan, coba minum racun. Yang tadi aja yang kau sebut sianida aja. Ini Bang Blender, Ustadz Alif. Ini pada saat penanya, di-mute dulu Bang Blender. Pada saat penanya bertanya kepada pendeta Anis Soros soal minum racun itu ada di bawah racun tuh, nih di racun dari penanya. Ini diskusi umum ya, itu dipegang racunnya, tapi apa yang dibuat, coba perhatikan baik-baik, diminum nggak? Coba lihatlah alasannya ini. My brother has given me a deadly poison and he wants me to drink it. Suaranya dihilangkan, suaranya di mute suara. Oke. Sabar. Jadi dia mau minum racun, tapi sampai selesai nggak ada diminum. Sekelas pendeta kayak gini ya, berarti imannya kurang nih orang ini. Nggak ada biar sebiji Zara imannya. Itu alasannya tuh panjang, alasan itu hanya dipegang aja terus, itu nggak diminum. Nanti nonton sendiri ya Bang Tony. Ya, sekarang Tony, seperti yang dikatakan Ustaz Alif, di klan diperintahkan minum racun kalau Anda percaya Yesusan. Berani nggak? Bos. Ayatnya mana Bang? Ya Markus. Aduh, di Markus. Mana? Berani nggak? Tunggu ya, saya lagi penasaran. Apa akibat yang timbulkan setelah Syekh tadi itu? Karena nggak ada. Udah ditonton kan? Udah, ngapain tonton aja lagi? Nggak ada masalah. Sekarang giliran kalian, cobalah. Minum sini dah. Loh, ini udah dibuktikan. Sekarang kalian minum Markus 16:18 itu. Dia minum. Karena penasaran. Iya, kalian minum racun. Anda percaya nggak Yesus Tuhan? Rekaman setelahnya nggak ada. Enggak, Anda percaya nggak Yesus Tuhan? Nggak, kasih pilihan aja Bang Blen. Kasih pilihan aja. Mau minum racun apa dipatuk ular? Udah itu aja. Mau gimana? Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Nah, mau yang mana? Minum racun, sianida, atau ular? Disalib aja, disalib aja, aman, disalib bos. Kalau tadi hadis Rasulullah itu dibuktikan penelitian khasiat dan manfaatnya, itu pesannya yang ada. Ya. Nah, sekarang punya iman sebesar biji sawi. Nah, kan? Lu minum racun gimana coba? Pilih mana coba? Minum racun apa patok ular? Ketampol nih, niat mau menjelekkan kena sendiri, kasihan deh lo. Niatnya ingin menjatuhkan, ternyata kena deh. Udah, dipatok ular atau minum racun atau disalib. Gak ada rekaman. Lah, kok rekaman lagi? Udah dibuktikan bos. Pilih mana? Disalib aja ya. Kena deh. Dia kan minum. Setelah itu nggak ada lagi rekam. Udah, itu ditunjukkan tadi, videonya sudah ditunjukkan. Udah, sekarang di kalian. Anda percaya nggak Yesus Tuhan? Perintah Yesus, pilihlah 2 pilihan, dipatok ular atau minum racun. Pilih bos. Ding dang, dak ding ding dang, ding dak dak ding 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 ding, berserak kau dan berserak, coba menghakimi, kena balik. Ding dang dang, udah tunjukkan tadi tuh, nggak usah dibahas lagi. Ayo. Nggak ada itu. Kok tarik napas? Ya, iya udah ditunjukkan. Apalagi nah sekarang kalian di Markus 16:18 itu, mau nggak Anda? Kalau Anda nggak percaya Yesus Tuhan, minumlah racun tuh. Cyanida ya, sedikit aja ya, mau? Enggak. Nggak ada rekamannya setelah diminum. Lu kok rekaman pula
Pak, ini rekaman di Bible. Waduh Majang, kok rekaman? Balik kan? Membal kan? Membal bos. Udah sekarang mau pilih nggak? Kalau Anda percaya Yesus Tuhan, minumlah racun atau dipatok ular. Kalau Anda tidak mau, berarti Yesus bukan Tuhan. Ayo. Apa lagi? Ayo. Serah. Lebih bagus disalib aja ya, disalib aja ya. Pilih disalib, mau. Salib mau. Ikut Yesus. Pilih biar kupaku sini. Mau. Mau. Pilih aja lah. Itu kata Yesus loh. Sosok mencari kesalahan pula di Islam, ketampol lagi balik. Ding dang dung dang pumpa dang dung dung. Serah. Nggak ada. Apanya nggak ada? Buka Markus 16:18, buka bos. Oke. Kita buka bang ya. Markus berapa bang? Bang Brenda? 16:18. Markus 16:18. 16 ayat 18. Oke. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya seorang sakit dan orang itu sembuh. Ya. Terus? Ya udah, dua pilihan tuh. Minum racun atau ular. Nah, saya juga punya rekaman. Orang yang kena gigit racun, bahkan nyuntikkan sendiri, gigitkan si ular ke tubuhnya, nggak mati. Nah, ini ada. Kemana larinya? Kan abang bilang kena gigit ular nggak mati, ada. Bukan ini, enggak. Ya udah cobalah dipatok ular, coba. Patoklah di mulut ular, nggak mati. Coba tes. Tes lah. Ya udah berarti pilihan ular. Ya Anda mengatakan dipatok ular nggak mati. Ya cobalah dipatok ular sana, mau? Pilihlah. Pria bernama Tim Fred ini sungguh gila. Bukan ke sana, enggak gini. Sekarang dua pilihan. Berarti Anda memilih untuk dipatok ular kan? Iya kan? Ya udah patok ular, coba patok. Mana? Di mana rumahmu yuk? Biar konter ular situ yuk. Di mana tuh nih? Gitu aja. Nggak usah ke sana. Berarti kau lebih memilih. Kau mengatakan bahwasanya dipatok ular nggak mati kan gitu? Ya ini kan? Iya. Ya udah sekarang kau udah dipatok ular. Mau nggak? Ton? Nggak usah pakai suaranya, Ton. Kau dipatok ular. Sekarang kan kau pilih. Ada orang dicoba dipatok ular nggak mati. Nah sekarang kau udah dipatok ular, mau nggak? Mau. Tadi perbandingannya saya arar. Sekarang saya pakai tapi kan ada dua pilihan, minum racun sama dipatok ular. Terus kau mengatakan bahwasanya ada yang dipatok ular nggak mati. Itu tadi videonya kau tunjukkan. Nah sekarang berarti kau pilihan kau dipatok ular. Mau? Kan subjeknya. Kau di mana? Nggak, biar dia terular sekarang nih. Biar dia terular ke sana sekarang nih. Kau di mana? Begini, Bang Blender. Kan tadi saya setuju baca ayat hadis. Aduh, Mak. Udah dijelaskan. Terus saya setuju sama syarar. Ya saya kasih ular, saya kasih orang lain lah. Ngapain pula saya? Janganlah. Loh, tapi kamu mau diuji juga tadi, Bos. Cemananya? Gantian lah. Baliklah sekarang kalian mau nggak minum racun sama ular? Dipatok ular. Ya kalian buktikan ini. Kok kemana-mana? Ini perkataan Yesus. Kalau kau percaya Yesus Tuhan, maulah dibuktikan. Bukan. Abang perhatikan konsep pembicaraannya. Udah ditunjukkan tadi. Sudah kami tunjukkan dan sudah dibuktikan pertanyaanmu. Ini pun sekarang giliranmu. Nah, Yesus mengatakan kalau kau percaya Yesus Tuhan, coba diuji dulu dengan cara minum racun atau dipatok ular. Nah, kau tadi memilih dipatok ular karena ada yang dipatok ular nggak mati. Nah, sekarang mau dikirimkan ular ke rumahmu, mau? Mau nggak? Kau di mana? Dari kirim ular ke rumahmu. Ya kok ketawa? Ya iyalah, biar sekali kau minta itu kan, ular kan? Iya. Takut lah. Aja. Lu tapi kan memang itu tadi. Ular tanah aja. Awak geli. Lo berarti Yesus bukan Tuhan. Kau nggak yakin kalau itu Yesus Tuhan? Gimana pula mau dikirim ular lo? Makanya jangan coba-coba. Ya itu tadi dua pilihan. Kau nggak minum racun. Kalau nggak minum racun lah. Jangan. Kau minum racun. Aku yang minum. Ya jadi semana wah. Berarti kau nggak percaya Yesus Tuhan. Bubusa lah nanti. Makanya coba ngacet lo kan. Kalau gitu berarti Yesus bukan Tuhan lah kalau gitu. Apalagi mau dibilang? Anda nggak percaya. Berarti Anda nggak percaya Yesus Tuhan. Kayaknya pertanyaan itu salah, Bang Blender. Loh, itu katanya kok. Bang Blender, tanya Budar nih coba, mau nggak dia minum racun?
Mana ada yang mau disalib aja nggak mau kok cemana. Makanya, cuman nanti gini, makanya aku nanti kan kalau membuat program salib massal untuk orang ini kan, kurasa nanti pas dibuat program untuk yang miskin-miskin disalib, nanti Bang Juma capres dia, calon presiden nanti, kapok kalian. Kami cawapres, aku cawapresnya. Nanti buat program Salmas bagi keluarga Kristen yang susah hidupnya miskin, kita buat program salib massal. Karena mereka mengatakan pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Daripada hidup susah, disalib aja. Kurasa nanti ketika mau disalib, menjerit-jerit orang teriak, kami bukan pengikut Yesus, kami bukan pengikut Yesus. Pasti gitu. Pasti gitu ya kan. Yakin kali aku, kami bukan pengikut Yesus. Namanya mengikuti Yesus. Wajiblah disalib. Hah? Kalau buat program kayak gitu, daripada hidup susah kalian di dunia, bagus kalian mati cepat. Ya kan? Disalib. Langsung menjerit, kami bukan pengikut Yesus, kami bukan pengikut. Pasti gitu. Pasti. Makanya dicongor saja bilang pengikut Yesus di hati, nggak ada apapun, nggak ada kalian ikutin. Ya kan? Cobalah suruh salib, mau nggak kalian? Mau nggak salib? Ngikutin Yesus. Cobalah. Yesus merendahkan dirinya untuk kalian. Kenapa kalian nggak merendah, mengorbankan diri untuk kami? Kenapa? Ayo. Ganti agar apa? Agar hilang kemacetan di dunia ini, nggak macet Indonesia nih, bilang hilang kemacetan, karena susah. Mau? Nggak mau kan? Mau nggak? Mau? Ngomongnya gantian lah. Lu kok gantian nggak? Mau? Tapi pengikut Yesus kan? Ya kan? Tunggu. Kalau membandingkannya itu, Bang itu Blender bilang, kamu Tony sosnya mau digigit ular. Ya gimana pula? Bodoh sekali aku kalau mau dipatok ulang. Makanya jangan coba-coba mencari kesalahan, bos. Tadi kan niatmu tadi udah aku bilang, mau cari kebenaran, buka hadis itu kamu cari kesalahan. Akibat kau ingin mencari kesalahan, ingin mempermalukan, balik ke tampol, bos. Berserak kan? Berserak. Itulah mencari kesalahan. Sekarang di mirror lah. Nah, bagaimana juga dengan kalian ada di racun sini? Kan ini mirror nih sekarang. Balik kan? Nah sekarang di Markus 16:18 di situ diperintahkan kalian minum racun untuk membuktikan Yesus itu Tuhan. Udah, kemana lagi? Mulailah yuk, diracun yuk. Pilih mana? Patok ular atau diracun? Macet kan? Nah itu tadi, kalau niat mencari kesalahan, ingin mempermalukan, nah pasti kena. Tapi kalau untuk mencari kebenaran gak akan seperti itu. Mulai ada kan sini kan? Ayo, pilih, dikirim ular sekarang ya, Tony ya. Kirim ular sekarang ya. Mau. Ya, kita buktikan ya. Ya untuk buktikan. Ular yang dibawa di mana tuh ditinggal? Daerah mana? Wilayah mana? Cepat kirim sana. Ada pengular. Mau? Di Jambi. Di Jambi, yuk Jambi. Kirim geng Jambi, siapa yang ada di Jambi? Kirimkan ular sama dia. Biar dites dulu. Atau buktikan Tuhannya, Yesusnya Tuhan tuh enggak? So-soan bicara kayak gitu. Atau cyanida. Oh sekarang gitu, baygon aja lo minum 1 botol baygon. Jangan, itu udah dijelaskan. Ya, kemana dia kabur? Kabur bos. Kabur. Mau cari ular. Takut dia dikirim ular. Lanjut Ustaz. Iya. Salmas lagi apa? Situ. Tadi apa Blender? Salmas. Apa tadi? Salib massal. Disalib massal semua. Demi untuk menghilangkan kemacetan. Nanti kalau Bang Juma jadi capres mau berserak kalian. Karena kalian yang mengatakan pasti masuk surga, ya kan? Buat orang-orang yang susah untuk membantu perekonomian daripada susah kalian di dunia cari duit. Ya udah, disalibkan aja agar cepat jumpa dengan Bapa di sorga. Selesai. Ngapain lagi hidup susah di dunia kan? Toh kalian yang mengatakan pasti masuk surga. Ngapain lagi hidup di dunia? Nggak adanya pula dalil mati bunuh diri berdosa. Nggak ada dalilnya. Apalagi untuk mengurangi kemacetan, demi untuk mengurangi kemacetan, di mana-mana macet, di Alfamart saja pun macet. Alfamart beli satu nawar di kasir, apa nggak macet? Pening palaku, itulah, padahal pakai bandrol. Alasannya apa? Alfamart, Alfamidi adalah punya Tuhan kami. Karena dasarnya akulah Alfa Omega. Itu dia, Alfamart, Alfamidi, akulah Omega. Sakit perutku ketawa woi. Oke, Pak Pastor Ostrom, selamat malam Pak Pastor. Sudah tadi nyimak kayak. Nyimak. Ya jangan tidur lah kalau nyimak. Iya ini sambil badan sudah separuh ini bersandar.
Coba kita naikkan teman-teman Kristen yang lain ya. Coba yang request kasih teman-teman Kristen dulu, teman-teman Muslim. Yang request ini teman-teman Kristen dulu coba. Oke, Permahan. Itu selamat malam. Itu Permahan. Parmahan, bukan itu ternyata ini. Lai. Jantan ini, jantan. Oh iya, selamat malam Laiku. Selamat malam. Kristen Lai. Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, standby ya. Bang Hartono Kristen atau Muslim? Bang Hartono. Bang Hartono. Wih. Oke, yang naik Kristen dulu ya teman-teman ya, biar diskusi. Ini ada Ito Darni sama ada Pak Rostrom, Pak Pastor. Kalau ada satu lagi Kristen boleh. Ada pastornya, ada bendahara gereja. Bendahara gereja ini Ito Darni. Iya. Itu setuju nggak tuh disalib tuh? Ngikutin Yesus. Setuju nggak itu? Hah? Aku penting ngakunya pengikut Yesus, satu pun nggak ada diikutin. Ikutlah kayak Yesus, mati disalib. Nggak mau itu? Kenapa gini? Agar dua pilihan. Makanya aku selalu mengatakan kami pasti masuk surga, dijamin pasti masuk surga. Kalau pasti mati aja kok sekarang, apalagi hidup ya kan? Kalau sudah kayak gitu, ketika ditanya lebih pilih mana, hidup di dunia dengan banyak harta atau di surga? Surga dong. Ya udah mati aja lah. Apalagi hidup kan? Tinggal dua pilihan, tabrak kereta api atau disalib. Makanya kenapa nggak mau? Ketiba mau disalib, woi kami bukan pengikut Yesus, kami bukan pengikut Yesus. Coba pendeta itu suruh coba, salibkan dia coba sekali-sekali. Coba belum ada merendahkan seperti kayak Yesus dari dulu sampai sekarang. Tidak ada yang mengorbankan diri dengan salib. Mau kali aku. Ayo kita buat salib, buat program salib masal. Nggak mau, giliran mati aja nggak mau, giliran congor pasti masuk surga ya kan? Kalau giliran dibuktikan, makanya nggak sesuai pula kata-kata dengan perbuatan. Mana ada pendeta? Nggak ada pendeta itu disalibkan. Coba lah, dipakukan ke Yesus itu nggak ada. Ikutin ke Yesus. Mau, Barosrum mau nggak disalib? Hah? Barosrum, kan mute semua, mute. Mau disalib? Mau? Enggak. Hah? Kan di mute kalau suruh salib. Kalau suruh salib di mute semuanya, diam semuanya kalau suruh salib. Kalau bicara menyiarkan kami pasti masuk surga, cepat kali congor. Kami pasti masuk surga dijamin Yesus ini. Tapi kalau suruh salib diam semua. Kami begitu Yesus oleh Tuhan dan Tapi giliran salib nih mati mute semua, nggak bisa ngomong. Yalah. Yuk. Tok, salib tok. Mau. Rasul. Mau salib. Macet kan? Macet lah. Mau disalib gak mau. Gak mau disalib. Coba. Macet kan? Sapa dulu itu Bang Blender. Yang baru naik itu, yang baru naik sapa dulu. Minta di follow kayaknya. Baru. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Kores. Ya. Enggak, ini follow. Lek Pandi, ini akun baruku mau minta izin di follow 5 menit 10 menit dulu aku parkun di sini. Siap, saudara siap. Aman. Ya. Ini akun Bang Faruk, teman-teman tolong bantu di follow ya. Akun Lae Faruk. Akunnya banyak yang tumbang nih. Iya, untuk ini rencana mau kita bikin jadi akun utama karena akun yang lama itu udah nggak bisa lagi tuh kayaknya. Gampang kali kena tombaknya. Makanya ini ku buatkan akun Bang Faruk 3. Di rencana yang lain itu mau kita buang aja akunnya. Udah kali kena tombak. Ayo teman-teman, 4.600 orang bantu saudara kita supaya Masya Allah. Langsung bisa on cam ini besok ini. Insya Allah bisa. Masya Allah. 4.600 orang yang masih aktif yang belum tidur. Tolong bantu di follow saudara kita Bang Faruk biar bisa live lagi. Teman-teman ya, bantu di follow. Beliau ini ototnya, waduh, ngeri kali ototnya, woi. Ngomonglah kau Blender, nggak seru kau nggak ngomong kau. Ngomonglah kau, woi.
Ambil kamar mandi aku. Leku, habis akun. Ada, akun besar masih ada. Cuman kan nggak bisa dijamin juga itu, Le. Jadi rencana mau ku bina ini menjadi akun besar juga ini. Memang harus ngegas, nggak bisa lembut, harus gas dia. Kadang-kadang Tito ini harus digas, nggak bisa lembut. Lembut kita nggak tombak. Emang harus digas. Begitulah. Nggak bisa lembut. Ya itulah perjuangan Leku ya, perjuangan ya. Kalau Leku masih mending, aku lagi tidur lagi nggak tombak 14. Gak ada biasa itu, biasa. Sempat lemah juga aku Leku, lemah. Sempat hilang semangatku. Wah tapi kita semangat lagi udah bangkit. 14, komal besar semua. Lagi tidur, lagi nggak live. Mau login, blokir. Mau login, blokir. Gila. Gak apa-apa itu, perjuangan tuh Leku, biasa itu. Nggak sekarang aku mikirkan orang ini kenapa nggak mau disalib. Kenapa gitu Leku? Leku pernah nggak kira-kira dulu tuh masih Kristen? Ada nggak pendeta-pendeta itu mau disalib, merendahkan diri? Ada nggak kira-kira? Bang Blender, saya tidak mau disalib, saya tetap ingin di depan. Jadi saya nggak mau disalib. Tapi pengikut Yesus. Saya tetap ingin posisi di depan. Saya nggak mau ada yang nyalip saya. Di depan tuh ngapain? Ya kalau jalan saya di depan, saya nggak mau disalib. Makanya saya di. Jadi bukan inilah giliran mau disalib bukan mau pengikut Yesus, gimana nggak boleh gitulah. Ikutinlah apa kata Yesus, katanya pengikut. Maulah merendahkan, mengorbankan diri. Ini nggak mau cemana, mau enaknya aja. Itulah dicampakkan Yesus, nyahlah kau dari hadapanku katanya. Itu dari dulu mau dia, tapi begitu mau mulai besok harinya nggak jadi, berubah pikiran. Berubah pikiran. Mana kayak mana usahaku ini besok, pelak kubanku katanya, pening dia. Dulu mau kayak gitu, karena berkata mau aku disalib, besok berubah. Coba, mana yang bersalib? Kan nggak ada. Aku punya pengikut, ikutinlah, mengorbankan diri. Ini kan, makanya kadang-kadang slogan ajaran kasih. Bang Blender, coba ini teman-teman di follow lagi nih Bang Faruk yang belum di follow. Ya. Kita kan yang nonton 4.500 orang, di follownya itu minimal harus 2K nih followersnya. Ya teman-teman ya, di follow ya. Kalau cuma 2K berarti selebihnya duanya itu Kristen. Ya kan? 2K itu berarti 1.000 orang 2K. Kencangkan dulu, di follow dulu sampai 2K ini Bang Faruk, Abang Faruk nih. Kalau 2K itu berarti 1.000 orang yang follow. Gitu teman-teman. Ya, teman-teman ya, ini Abang Faruk sudah buka komal nih. Sapa dulu Bang Ben. Monitor. Bang Ben monitor. Turun aja. Kristen beliau ini. Silakan dibuka mute-nya Bang Ben. Bentar bos, lagi ada urusan bentar katanya. Taping di bawah. Oh, oke. Ayo sembari di follow-follow ngobrol-ngobrol sama itu Darni. Ustadz Alif masih monitor. Sama Bu Darni ini ngobrol sama Pak Rostrom boleh. Darni agak congor lah. Tapi kemarin tuh Darni perang sama Major. Oh, main sama Major kemarin. Asli ya. Major bidan. Ya kan itu. Bang Zuma mungkin lagi ngopi-ngopi istirahat. Biarkan dulu Bang Zuma istirahat. Kalau ada Kristen yang mumpuni baru kita dialog sama Bang Zuma. Pak Rostrom juga kalau mau bertanya silakan Pastor Rostrom. Jadi apa ya? Jadi pihak Kristen selama ini yang kami perhatikan, diskusi ini untuk mencari menang kalah. Bukan mencari kebenaran. Ini mencari menang kalah diskusinya. Salah, bukan mencari kebenaran. Inilah kesalahan kalian. Makanya kadang-kadang mempermalukan diskusinya. Wah, kalah malu. Kita di sini mencari kebenaran bos diskusinya, bukan mencari menang kalah. Kebenaran tentang ketuhanan. Itu konsep di kekristenan itu. Jadi lagu comor jadinya. Ya. Tapi aku menyinggung tadi lagi ya teman ya, yang tadi buat aku panas ya, sekali lagi ya. Di sini semua Kristen, ketika aku melihat ya viti-viti dari pihak Kristen
tentang guru kami almarhum Ustadz Yahya Waloni. Kalian, aku menunggu dari kalian ya. Satu pun tidak ada yang menasihatin, ya, satu pun. Kami umat Islam sangat toleransi kepada kalian ya, sangat toleransi. Jadi ketika kita bongkar, bahkan tadi pun si Kepas mengatakan Ustadz itu, aduh Kepas kutunggu itu, ya. Jadi pihak Kristen satu orang pun gak ada di VT-nya itu mengatakan, aku Kristen, gak usah kayak gitu, gak ada. Mendukung semuanya, mendukung semuanya, mendukung semuanya. Inilah apa sih kalian ini? Hah? Nah nanti kalau itu udah kusampaikan ya, dari pihak Kristen 3 hari, 4 hari tidak ditutup itu akunnya, VT-nya, kalian gak ada nasihatin, jangan salahkan kalau kami balas. Kalian punya pendeta, kalian punya pastor, pasti akan mati, pasti. Waktu paus kalian aja mati, kami nggak heboh. Ada pendeta kalian nggak heboh. Ini kayak gini, kalian orang yang sudah meninggal, kalian buat video ini, dia punya keluarga bos, dia punya anak. Di mana sih otak kalian itu? Kenapa sih Kristen semua mendukung yang kayak gini-gini? Satu kata nasihat saja pun nggak ada, nggak ada. Apa kayak gini kalian? Ini masih minoritas saja udah kayak gini kalian, minoritas loh. Hah? Cuma 6% kalian di Indonesia ini. Jangan kayak gitu kalian, jangan menyebabkan keributan. Ini baru itu. Nanti kayak mana lagi Ustadz Abdul Somad meninggal, Bang Zuma meninggal, aku yang Rasul meninggal. Wah, entah apa-apa lah kalian buat itu, entah apa-apa. Pasti, masih ini aja, udah entah apa-apa mulut kalian. Kita punya keluarga, kita punya anak istri yang ditinggalkannya, orang meninggal, udah selesai lah. Kenapa kalian harus ngomong-ngomong kayak gitu? Gak ada. Ini ku ingatkan kalian sama Kristen yang mendukung ya. Kalian sampaikan itu yang buat Kristen buat VT-VT itu. Dari kalian semuanya ya, waktu Paus meninggal, kami sebagai umat Islam nggak ada, mengucapkan aja, nggak ada kayak gitu-gitu. Tapi kalau kalian itu nggak dihapus, berarti kalian yang memulai. Kalian yang memulai. Kami minta kayak gitu, jangan kayak gitulah. Kalau memang udah meninggal udah, jangan kalian kayak gitu, jahat kali kalian kayak gitu. Karena aku lihat nggak ada butuh dukungan, nggak ada dukungan gitu loh. Menyampaikan nasihatin di komentarnya buat VT, menasihatin, aku Kristen juga janganlah seperti ini. Ya nggak ada. Semalam buka komen hanya untuk membahas itu aja, mendukung semuanya. Astagfirullahaladzim, apalah ajaran kasih tai kayak gini ya? Ajaran kasih apa itu? Hah? Makanya di mulut aja kalian ajaran kasih, tapi di hati kalian busuk semua kalian memang. Jangan kayak gitulah bos. Ini baru kayak gini nih, kalau biarkan nggak akan cerita nih. Leku, Blender. Sebenarnya Yesus sendiri udah menyampaikan kan gitu tentang ciri-ciri mereka ini yang tertulis dalam Yohanes 8 nomor 40 sampai 43. Iblis itu pembunuh manusia, menginginkan kecelakaan atas diri manusia. Iblislah yang menjadi bapakmu. Makanya oten-oten ini memang iblis bapaknya ini. Iblis memang junjungannya ini, iblis pengikutnya ini. Makanya ketika dia melihat kebinasaan, kecelakaan, penderitaan atas diri manusia di luar dari iman mereka yang membawa pengajaran itu seperti apa yang tertulis dalam 2 Yohanes 1 nomor 10, mereka bersuka cita, senang kali mereka kan. Karena memang dalam Lukas 19:27 kan begitu dikatakan. Siapa di antara seteruku ini yang tidak setuju aku menjadi rajanya, bunuhlah dia di hadapanku. Memang kebencian dalam hati mereka. Karena apa? Karena memang iman mereka ya itu hasil rekayasa dan juga hasil dari hasutan iblis itu sendiri. Karena memang begitu dikatakan kan, iblis menjadi bapakmu. Gak ada kasih memang dalam hati mereka. Mereka diajarkan untuk membunuh, membenci. Memang seperti itu mereka. Jangankan sama orang di luar dari Kristen kan. Sama Kristen aja pun mereka cakar-cakaran. Di gereja aja pun mereka ribut gitu loh. Sampai mau duel antara pendeta dengan jemaatnya sendiri. Memang luar biasa kan. Oke, Le Pandi, Leku udah alhamdulillah udah mau 2 kali aku tes dulu bisa on cam nggak ini. Izin turun dulu Leku Pandi ya. Ada Bang Zuma juga di sini, Ustadz Alif. Siap, saudara. Bang Kores kurasa ada tidur di Bang Kores ini. Siap, saudara. Oke, buat teman-teman di bawah, syukron abang-abangku, kakak-kakakku, saudaraku. Syukron jazakallah khair barakallahu fikum. Makasih banyak Leku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Blender ada Bang Putra tuh. Disapa dulu. Ya, monitor. Muslim itu? Oke, langsung diturunkan ya. Akhir Kores lanjut.
Ya, ini soal apa? Soal ucapan-ucapan Tritung kepada indahnya wafat Ustadz Yahya Waloni rahimahullah itu udah koresponder loh di akun Kores Kris 2 gitu kan. Di situ udah koresponder, mau dengerin nggak? Woi, mau dengerin nggak? Boleh. Kalau nggak mau, kalau nggak mau nggak gua putar. Oke, mau ya. Boleh. Kita putar. Boleh. Oleh Tuhan di tempatnya, di imannya yang baru. Salah satunya seperti janji mengenai gadis-gadis yang montok, perawan-perawan yang muda. Semangat Ustaz Yahya. Iya, gue mewakili kaum muslimin mengucapkan kepada tersadarkan terima kasih untuk ucapannya terhadap Ustadz Yahya Waloni rahimahullah gitu. Dan perlu diketahui juga, alhamdulillah Ustadz Yahya Waloni ini meninggal dan terselamatkan dari surganya tersadarkan, yang dimana di sana dijanjikan mengawini Tuhannya sendiri gitu. Alhamdulillah Ustadz Yahya Waloni tidak ke sana, dan kami semua akan juga mengucapkan kepada tersadarkan, jikalau nanti tersadarkan meninggal pulang ke surga seperti yang diimani tersadarkan, semoga bisa sabar menanti antrian dalam mengawini Tuhannya sebagaimana yang dijanjikan di kitabnya, kitab yang paling belakang begitu. Dan kami juga sebagai muslim bertoleransi di sini sangat menghargai surganya tersadarkan gitu, karena jikalau memang lebih suka mengawini Tuhannya sendiri daripada surga yang dimana mengawini bidadari, kami bertoleransi di situ. Dan untuk tersadarkan juga semoga sabar menunggu giliran ketika nanti meninggal untuk mengawini Tuhannya sendiri gitu. Dan untuk para apologet yang sudah meninggal juga semoga bersabar dalam menunggu giliran mengawini Tuhannya sendiri lagi-lagi. Demikian yang bisa gua sampaikan. Thank you tersadarkan untuk ucapannya. Salam toleransi. Mantap. Iya, harus gitu Ustaz. Jadi jangan bosen. Kalau mereka bikin konten, kita kontenin lagi konten mereka gitu kan. Kita ucapin terima kasih gitu. Dan mohon maaf dalam rangka toleransi, kami nggak bisa untuk menerima sorga kalian, Pauzang dan kawan-kawan, sorga kalian yang di sana ngawinin Tuhannya sendiri gitu. Nah kalau kalian suka ya silahkan sabar mengantri, karena kan Tuhannya kalian satu, digilir rame-rame. Ngantri yang sabar ya, nanti dapat bagian semuanya gitu. Mantap. Siapa nih rumahnya penuh kresek? Ya, sedikit dulu saya infokan tadi ada Bang Awi memberitahukan itu Kores sebelumnya ada komunikasi katanya ya, bahwa dia sedang membuat satu program istilah diskusi kandang tandang dengan aturan yang adil, bertema nanti dari Muslim perwakilan, dari Kristen perwakilan, di Komal Muslim dan Komal Oten dengan aturan yang disepakati bersama. Insya Allah besok malam itu akan perdana diselenggarakan ya. Itu saya tadi dapat infonya seperti itu. Perwakilan dari Muslim saat ini kita lagi ini musyawarah dulu siapa yang maju. Nantilah kita bahas. Intinya besok jam 8 malam akan ada diskusi H2H. Mantap. Iya, diskusi H2H dengan tema ya teredukasi kan gitu. Dan aturan yang jelas mengusung sistem bahwa disepakati bersama aturannya begitu. Insya Allah besok malam mulai katanya. Alhamdulillah keren. Ya jadi ini juga Ustaz aku kemarin masukkan juga ke Akhi Alwi gitu. Diminimalisir 2 versus 2. Jadi dibikin 1 versus 1 aja terus gitu. Jadi misalnya nanti Ustaz Alif maju, Ustaz Alif aja. Gurunda maju, Gurunda aja gitu. Ya, perdana sih saya dapat infonya pertama di Komal Oten katanya yang sudah dibuat aturan ya, aturan kesepakatan bersama. Nah, berikutnya nanti baru dari Oten ke Komal Muslim gitu. Live di mana? Live di mana saja bersama. Siap.
Jam 8 Ikhwan, stay tune ya. Jadi dialog ini karena ternyata dari kawan-kawan Kristen ada juga yang merasa dicurangi dan tidak suka dengan room Superboy gitu, sehingga mereka mengajak Muslim untuk kerjasama dialog yang santun tanpa ada penilaian gitu. Karena seperti yang gue bilang kemarin, lu kalau dialog menang kalah topiknya agama, itu hancur itu yang bagian Kristen gitu kan. Kita sudah lihat ketika Kristen dibikin kalah, bom sepi. Mau nyampe 200 aja megap-megap viewernya. Mau slot TikToknya dipenuhin aja megap-megap itu slotnya kan gitu. Makanya jadi yang paling tersakiti di sini Kristen. Dan kami sih Muslim ayo-ayo aja. Mau kayak gimana, mau diajak di Superboy, ayo. Mau diajak di room Kristen yang lain, ayo gitu. Nggak ada masalah. Ya kalau nanya misal nanti di Komal Otennya dicurangin dong. Kita punya aturan disepakati. Kalau curang kita langsung tinggalkan. Biasanya begitu. Kalau aturannya dilanggar, tinggalkan. Itu. Jadi aturan yang disepakati bersama. Itu konsepnya. Jadi istilahnya diskusi baik-baik. Dari ini kan dulu sebenarnya pernah kita lakukan ya di waktu sebelum ada TikTok. Dulu ada Zoom markasnya Muslim, ada Zoom markasnya Oten gitu. Nah jadi mereka bertandang ke kita kan gitu ya di Zoom Muslim, aturannya tetap disepakati bersama. Setelah itu momen berikutnya atau diskusi berikutnya itu dari Muslim ke kandang dia gitulah, seperti itu. Jadi aturannya tetap yang disepakati. Nah semoga bisa dipercaya nanti gitu. Iya. Ya, kalau Oten mana bisa dipercaya, emang nggak bisa percaya. Tapi kalau nggak gitu ya udah nggak usah diskusi jadinya. Gitu. Di sini Muslim posisinya ngebantu. Tapi kita buktikan bahwa yang tidak dipercaya itu terbukti gitu loh. Kan gitu kalau nanti. Gitu. Nah ini juga ada Kiel. Ini testimoni ya. Dia Kiel ini orang Kristen. Bom 250 tuh. Gitu. Kasihan bre, bom gitu. Nggak kembali seperti semula. Padahal kalah dialog sama gurundanya udah 3 bulan. Tapi dampak kekalahannya sampai sekarang masih kerasa gitu. Edis yang 20.000 ya, Kiel ya. Waduh, sedih banget nih. Nah juga Edis juga menarik Ikhwan. Jadi 20.000 itu sudah mencakup seluruh Kristen di Indonesia dari Indonesia Timur lah. Itu udah mencakup semuanya itu. Udah maksimal banget, udah mentok itu. Dan kita perlu apresiasi gitu karena Edis berhasil menyatukan populasi 6% Kristen di Indonesia. Karena Kristen di Indonesia kan 6% ya. Nah itu Edis berhasil menyatukan mereka. Kumpul semua di roomnya. 20.000 full. Kores. Ya. Tadi malam kan saya naik ke Komal dia angkat tema kan. Memperhatikan umat Islam. Tentang kurban ajaran siapa kan gitu. Begitu saya naik, dia maksa ke tema yang bukan dibahas. Tiba-tiba temanya dirubah. Dirubah tema tiba-tiba. Gak jadi dia. Ngebahas Rob lagi kataku. Loh kok tiba-tiba tema ini dibahas, dijawab, diulang-ulang. Saya sering bilang gini, pokoknya konsep Rob yang ditawarkan Edis itu murni buatan dia. Nah, dipakai dulu oleh dia. Jangan dia yang bikin konsepnya, suruh Muslim yang nerapin. Nggak bisa. Nah, kalau dia mau pakai Paulus sebagai Rob, nggak apa-apa. Nanti sama-sama diimani sebagai Rasul, nggak apa-apa. Itu konsep dia. Nabi Muhammad sebagai Rob dalam konteksnya itu sebagai Tuan, kan gitu, sebagai Tuan. Walaupun sebenarnya kita nggak menolak Nabi Muhammad Rob pun tidak masalah, karena gelar Rasulullah itu Sayyid, gitu loh. Itu konsep dia. Masalahnya dia sendiri nggak mau Paulusnya dipanggil Rob. Ya udah jangan paksa kami. Dia cuma bilang gitu, tapi diputer terus, dimainkan emosi saya. Saya bilang saya rekam semua dari awal sampai akhir. Saya tidak akan turun sebelum kau turunkan. Mantap, gitu. mantap. Iya karena Edis kalau udah kena skak dia bakal nurunin gitu Ustaz. Terus apa ya? Edis itu ini siapa nih? Ada Papar selamat sore. Oh hilang sudah. Kenapa saya naik juga Ikores? Karena sebelumnya itu saya nggak tega juga. Ada Muslim itu digiring-giring opininya sampai harus mengikuti perkataan dia. Ini Ikhwan Pilajang Muslim juga yang nonton, tolong ya, jangan mau digiring. Saya sebagai Muslim terpanggil, disuruh mengucapkan di Al-Quran, di Islam tidak ada perintah kurban. Bener diikutin.
Hati-hati ikhwan billah, menolak yang tertulis, meragukan Al-Quran, hukumnya riddah nanti. Itu bahaya. Jadi jangan kita ikuti premingan dia. Nah, makanya saya bilang semalam, selagi dia punya konsep sendiri, kalau dia tolak jangan paksakan ke muslim. Ibarat dia bikin ramuan tuh, ramuan sendiri, dia racik sendiri, tapi yang suruh pakainya itu orang lain, nggak dia coba dulu di diri dia, itu kan nggak masuk namanya. Pakai dulu dong sama dia, kan gitu Kudus. Jadi buat teman-teman yang muslim, ya kalau tidak bisa mirroring, janganlah naik pesan kami gitu. Ya mungkin saya semalam itu bukan contoh yang sempurna ketika naik, mohon maaf. Minimal kita mirroring dulu, jangan mau digiring opini. Karena niat dia itu cuman penggiringan opini, mau framing, mau merusak ajaran Islam tanpa ilmu. Modal dia itu framing, gitu. Izin teman-teman bantu follow juga ini ya, akun Fandi Ahmad 06. Kawan-kawan muslim yang 4.000 orang bantu di support, di follow-follow juga sekalian. Ini akun cadangan aja, kita antisipasi aja nanti. Karena akun saya itu sudah 2 yang diblokir permanen. Akun Fandi. Oh, kenapa dikasih ke Ukti Hesti, Akhi Fandi? Masih udah gak kepake? Jadi kena ban permanen ya. Akun gitu. saya yang 05 dengan 01. 05 ini baru-baru nih Aki Kores. Yang kalau Bang Zuma live itu ada naik live di situ biasanya sampai 7K yang nonton, sampai 8K. Itu kena ban. Jadi dibantu di follow-follow yang ini teman-teman ya, Fandi Ahmad 06. Lanjut Ustadz Alif, Bang Kores. Oke. Nah jadi ada pesan positif juga yang dilihat Kores ketika Edis itu viewernya sampai 20K, 25K gitu. Itu Kristennya berkumpul di situ satu Indonesia kawan-kawan. Jadi kita suka itu. Kita suka. Bukan kita sih, Kores tuh suka ketika melihat Kristen tuh berkumpul gitu. Karena mereka udah 6% biasanya terpisah-pisah gitu. Apalagi kalau udah tempur sama muslim, pasti ada yang saling tusuk dari belakang. Edis ini menyatukan mereka. Itu bagusnya kawan-kawan. Mantaps. Woi ini ada Bang Andi. Assalamualaikum Bangs. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun. Waduh baru bangun nih. Tidur dari jam berapa nih Bang Andi? Jam berapa? Tadi jam 8. Waduh. Kiel gimana dong, kan ada fatwa naik room oten haram. Iya, jadi yang otennya aja naik ke room muslim kayak gitu loh. Kan gitu. Ya masa yang 86% ngikutin yang 6% kan nggak gitu. Yang 86% ngikut itu yang membimbing 6% gitu. Kayak gitu konsepnya. Tapi banyak yang mualaf kok dengan edisi gitu. Waduh. Banyak. Justru berharap kita lebih banyak lagi penontonnya. Ini nanti kundang ini siapa yang mualaf gara-gara edis. Banyak. Wah. Benar. Wah. Mualaf. Karena dia melihat gini loh. Pertama alasannya apa? Orang-orang melihat, menonton, artinya ada keseruan, ada keimbangan gitu loh. Jadi pertama melihat ini kok adu berdua, si Edi selalu bertanya, nggak dikasih kesempatan sama orang Islamnya. Itu pertama alasannya, ya. Selalu menyudutkan, habis itu diturunkan. Jadi nggak ada keseruan mereka menonton gitu loh. Nggak ada keseruan, bertanya saja sulit. Nah itu alasan mereka. Jadi nggak ada ini loh, nggak ada perimbangan. Itu alasannya. Makanya makin banyak yang nonton, makin banyak mualaf. Pasti tuh. Iya. Orang tukang tambal ban kok. Sama gue juga ini kalau misalnya lihat ada misalnya Kristen itu nggak gini, gue kasih lihat aja live-nya Edis ini Kristen ini, gitu kan? Itu nggak gitu Kristen itu harusnya. Wah pada marah-marah warga di sini. Ya gimana orang begitu bentuknya Kristen kok? Iya. Tadi gue mau ngomong apa ya? Iya terus ini juga ya, tadi katanya banyak yang murtad gitu. Kalau misalnya menurut kalian satu dalam setahun itu banyak ya nggak apa-apa gitu. Karena begini juga, banyak orang-orang yang mukanya jelek nggak bisa punya jodoh gitu kan. Lalu kemudian dia pindah agama murtad gitu kan. Lalu dapat jodoh gitu. Kayak Saifuddin Ibrahim kan, langsung dapat istri dari Kristen. Itu bagus. Bagus itu. Atau enggak kayak tersadarkan gitu yang asalnya dia nggak punya rumah masuk ke agama barunya dia dapat rumah. Itu bagus juga gitu. Jadi kalau yang miskin pengen cepet kaya, pindah Kristen solusinya gitu bre. Anda miskin mau cepet kaya, pindah Kristen solusinya. Gitu. Gitu aja. Karena Kristen itu dia punya dana untuk orang-orang yang
menjadi domba baru, lahir baru gitu kan. Ada fasilitasnya, lu mau istri, lu mau mobil, mau rumah, ada itu bre. Nah ini kontradiksi ya. Kalau lahir dari Oten udah miskin itu, kalau itu enggak ya? Nggak bisa gitu. Oh. Nggak bisa Ustaz Alif gitu. Makanya lihat deh orang-orang yang terkenal di Kristen gitu kan, yang sering diajak-ajak kesaksian, itu pasti dari Islam. Orang Islam masuk Kristen itu nilainya tinggi, jadi warga kelas 1 di gereja. Mantap itu gitu. Tapi ke neraka kores, iya maksudnya kalau lu masuk neraka udah pasti dalam Islam masuk neraka. Seenggaknya sebelum lu masuk neraka kan lu kaya gitu kan, ya nggak kaya. Nah gimana cara kayanya? Ya lu masuk Kristen sono. Bahasa lu itu dilengkapi dong. Ini caranya. Orang-orang yang pindah dari Islam ke Kristen itu memang diapresiasi, memang dihormati. Ada tapinya res, lu harus pakai tapi. Tapi setelah tidak punya lagi nilai jual, dibuang, dicampakkan, dan dicuekin. Oh iya pasti itu. Nah itu harus ada tapinya res. Contoh si KC, nggak ada lagi nilai jualnya karena udah ngandang. Nah selesai. Si Udin nggak ada lagi nilai jualnya karena giginya tinggal 2. Itu pun palsu, cuekin. Si Paujang nggak ada lagi nilai jualnya, selesai semua gitu. Jadi hanya sementara populernya gitu. Nah itu yang salah dari Kristen gitu loh. Nggak bisa lu misalnya orang udah masuk Kristen gitu kan, terus lu biayai cuma sementara, nggak bisa. Sampai mati itu orang, lu harus biayai tunjangan per bulannya gitu loh. Sampai mati gitu. Misalnya siapa Tepudin nih dari Islam ke Kristen masuk gitu kan, itu sampai mati lu harus bayarin itu bre. Mahal itu aset loh. Masa udah gitu habis manis sepah dibuang? Nggak bisa kayak gitu. Jadi untuk orang-orang yang murtad, pertamanya dapat tunjangan lalu sekarang udah enggak, silahkan DM Kores biar gua perjuangkan agar kalian tetap mendapatkan tunjangan kasih gitu. Bang Kores, ada yang typing buka pendaftaran murtadin, bonus lubang tua kenikmatan Lina Wijaya. Waduh. Wanita burung hantu, wanita tidak ada leher gitu. Ada lagi nih, res 2 lagi nih kalau mau ngetop nih. Apalagi itu? Dari perpindahan dari Islam ke Kristen ngetop gitu ya. Ada lagi yang ngetop. Bukan lagi perpindahan tapi perpindahan tempat. Ke tempat lain pasti ngetop. Iya. Seperti si Edis. Tadinya waktu masih di Indonesia nggak ngetop. Setelah dia migrasi ke luar negeri, ngetop sekarang. Jadi ada, ada dua cara tuh, gitu. Ada 2 cara tuh. Kalau pengen ngetop. Iya betul. Gitu. Tapi ingat, itu cuman sementara. Sementara doang. Nanti kalau udah bosan, apalagi berkhianat atau lagi penonton kecewa, donasi kecewa, selesai juga. Jadi tidak ada yang berakhir bahagia deh. Semua berakhir dengan penderitaan. Begitu. Itu yang dicari gitu loh, gitu kan. Jadi donaturnya Edis rugi, Edisnya miskin merugi gitu loh, ikhwat. Gitu. Pokoknya kita harus support setiap mereka mengeluarkan uang yang sia-sia gitu. Karena udah berapa ratus, udah 1, 2 M, 3 M lah ya, mereka rugi gitu, rugi banyak gitu kan. Apa aja yang mereka rugi gitu. Contoh misalnya ketika Agatha kita hajar, jadinya Agatha nggak ada fungsi tapi tetap dibiayai gitu kan. Ketika Edwin kita hajar, Edwin jadi nggak ada fungsi tapi tetap dibiayai gitu. Edis gitu kan, Edis dihajar, Edis masih ada fungsi tapi tetap dibiayai gitu kan. Jadi semua uang mereka keluar dan rugi sia-sia diambil pribadi. Itu bre, anjing beautifulnya di situ bre. Jadi yang gue serang itu udah bukan Tuhannya lagi yang gue injek-injek ini, para penghujat ini. Tapi sisi finansialnya, sisi keuangannya yang gue injek-injek di situ bre. Kan mantep itu. Si Alda Victory gitu. Sekarang dia hilang nggak kelihatan. Ya. Ada lagi nih res, yang ketiga nih. Mereka dalam hal menyerang Islam itu mereka itu bersatu. Tapi dalam hal
mencari ketenaran, apapun itu mereka bercerai-berai.